podcast Satu Suro Activity bekerja sama dengan First Story. Platform First Story ini sangat membantu saya untuk membuat publish show saya makin terkenal. Kalian perlu ketahui, ternyata platform Palugada ini sangat gampang sekali, keren, lengkap, dan yang pasti 100% gratis. First Story tidak hanya mempermudah untuk mengelola podcast. Dalam hal distribusi pun, First Story memiliki banyak jaringan, di antaranya Spotify, Apple Podcast, Noise, dan platform podcast lainnya. Podcastmu pun bisa monetisasi di First Story, menghasilkan keuntungan yang berlimpah. Tidak perlu berpikir lama, segera gunakan First Story dan bikin podcast kamu jadi terkenal. Gak pakai lama. Sugeng rawuh ndara. Satu Suro Activity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Rahayu, rahayu, rahayu. Para pendengar Satu Suro Activity. Saya, Penembahan Dokter Mistik. Jodoh, rezeki, dan kematian merupakan suatu misteri yang tidak dapat diprediksi oleh manusia. Kematian akan dialami oleh setiap makhluk yang bernyawa, dan kita pun tidak dapat menentukan kematian kita akan seperti apa. Apakah akan mati dengan beriman, apakah mati dengan keadaan hina, dan apakah mati dengan cara diteluh? Seperti halnya kisah malam hari ini. Selamat mendengarkan. Hari itu menjelang maghrib, riuh aku mendengar suara orang-orang di belakang rumah. Aku yang berusia 7 tahun mendengar kalau Pak Deku meninggal. Karena rumah Pak Deku posisinya di belakang, jadi jenazah Pak D disemayamkan di rumah orang tuaku. Biar orang-orang yang takziah lebih leluasa karena tempatnya luas. Aku yang takut memilih untuk diam di rumah tetanggaku dan melihat dari jauh prosesi salat jenazah dan tahlilan. Karena menunggu anaknya yang ada di kota, keranda pun ditaruh di ruang tamu rumah orang tuaku. Meski banyak orang, aku takut untuk pulang ke rumah. Beberapa tetangga mengajakku untuk menginap di rumahnya. Tetapi aku tak mau, dan akhirnya aku memilih untuk menginap di rumah nenekku yang letaknya agak jauh dari rumahku. Setelah selesai prosesi pemakaman, akhirnya diadakan acara pengajian di rumah budeku. Dan setelah 7 hari pengajian dilanjutkan dengan kami anak-anak masih mengaji dan menginap di rumah bude. Saat kami sedang diajari mengaji oleh sepupu kami, tiba-tiba
Sepupuku yang saat itu masih berusia 3 tahun keluar rumah tanpa ada yang tahu. Saat ia di luar, ia menjerit-jerit lalu menangis kencang. Sepupuku yang lebih besar langsung keluar dan menggendongnya masuk lagi ke dalam rumah. Saat ditanya, katanya ia melihat Acong berdiri di depan jendela. Makanya ia menjerit histeris. Tampaknya adiknya yang baru usia 3 tahun itu bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Pak Deku ternyata meninggal karena guna-guna. Ia sudah lama diguna-guna oleh orang terdekatnya sendiri. Konon kata anaknya, tiap hari setelah Pak D meninggal, mereka selalu menaruh makanan kesukaan Pak D di atas tempat tidur bekas ia meninggal. Dan makanan itu selalu habis. Dan katanya sebelum 7 hari arwah orang yang meninggal itu masih ada di belakang pintu rumahnya. Dan saat aku menginap di rumah budeku, aku memilih untuk tidur di bawah sendirian. Karena di atas sudah berdesak-desakan saudara-saudaraku yang lain. Saat aku terjaga dari tidurku, aku melihat sosok hitam. Aku pun ketakutan dan membaca banyak doa-doa dan surat pendek yang ku hafal. Dan anehnya, keesokan harinya aku mendapati diriku tidur di bawah kasur. Kasurnya kasur kapuk ya, tapi sangat empuk dan enggak terlalu berat. Budeku mengingatkanku agar jangan tidur di bawah kasur. Takutnya aku nggak bisa nafas dan akhirnya kebablasan. Aku juga nggak ngerti kenapa aku bisa tidur di bawah kasur. Tampaknya dia dipindahkan oleh sosok makhluk gaib. Apa dia sadari makhluk itu usil sepertinya. Rutinitas tidur membuatku jadi takut, apalagi aku tidur di bawah. Jika lampu kamar sudah dimatikan, pasti saja entah apa-apa akan terlihat seperti penampakan. Dan akhirnya aku pun tidur dengan berselimut sangat rapat. Terkadang kalau selimutnya kain jari, membuat teman-temanku jadi takut. Karena akan terlihat seperti mayat. Dan hari itu aku terbangun lagi di tengah malam. Aku melihat 2 sosok putih di dinding. Dan aku berpikir kalau itu 2 mukena yang sering digunakan sepupuku untuk sholat. Namun karena aku penasaran, aku amati dengan cermat yang ternyata bentuknya seperti manusia. Serem. Aku pun merinding dan membaca banyak doa-doa yang kuhafal serta surat-surat pendek. Dan saat ku dengar-dengar dari cerita saudara-saudaraku dulu, rumah Pak D itu adalah jalan gang dan memang banyak hantunya. Apalagi di kamar mandi rumah sebelah rumah Pak D yang sebelahan sama kamarnya. Dan di kamar gudang ada tempat penampungan air. Pada masanya bila airnya mambek, orang-orang akan betul kan. Aduh, apa ini bacanya? Sorry nih, bacanya apa nih?
Pada masanya, bila airnya mambek, orang-orang akan membetulkannya di situ. Oh ya. Maaf ya pendengar. Namun menurutku, kenapa di situ banyak hantunya? Mungkin karena kiriman-kiriman gaib yang tak dibersihkan setelah Pak D meninggal. Karena saat kami sudah remaja, Bude tinggal di rumahnya seorang diri dan tak ada lagi yang menginap menemaninya. Meski Bude rajin ibadah, bahkan sholat tahajudnya tak pernah ketinggalan, namun ia diganggu makhluk hitam tinggi besar yang katanya duduk di samping ranjangnya. Makhluk itu tetap tak bergeming. Walaupun Bude membaca banyak ayat-ayat Al-Quran yang dihafal dan memukul makhluk itu, tapi makhluk itu tak mau pergi. Sampai akhirnya adikku menemani Bude menginap tiap malam di rumahnya. Dan akhirnya tak ada gangguan makhluk halus lagi. Para pendengar, itulah tadi kisah dari Alifah mengenai kejadian setelah kematian atau meninggal Pak D-nya. Menurut Alifah dan keluarganya, bahwa kematian Pak D-nya itu sedikit tidak wajar karena kematiannya menurutnya itu diteluh atau disantet. Apakah teluh atau santet itu bisa menyebabkan kematian? Bisa jadi. Kenapa? Karena teluh itu mengirimkan sesuatu yang membuat organ-organ kita menjadi berenergi negatif, dan itu berenergi negatif bisa menjadi berwujud suatu benda atau penyakit. Jika kadang kalau kita periksa ke dokter, ternyata diperiksa dokter itu baik-baik saja, sehat-sehat saja, tetapi badan kita merasakan sakit yang sangat aneh gitu, dan lama-lama bisa juga penyakit tersebut akan membunuh kita. Seperti itu. Jadi apakah probabilitasnya santet betul bisa membunuh seseorang? Bisa jadi. Tapi wallahu a'lam bishawab. Selama kita mohon pertolongan kepada Tuhan, kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan, semoga kita bisa dijauhi segala energi-energi negatif atau energi yang buruk. Kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan diserang oleh sesuatu yang berenergi negatif. Kita tidak akan pernah tahu. Hikmah yang bisa diambil dari kisah ini, kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah, selalu meminta perlindungan kepadanya, jangan meminta perlindungan kepada makhluk-makhluk lainnya. Dan kita usahakan selalu berpikiran positif, buang berpikiran yang buruk-buruk. Dari kisah yang dialami Alfia itu, bagaimana menurut komentar pendapat teman-teman pendengar? Apakah ada yang pernah mengalami hal-hal seperti itu atau bagaimana? Silakan ketik, tulis komentar kalian di kolom komentar. Nantikanlah kisah-kisah horor selanjutnya yang akan membuat kalian merinding ketakutan. Hanya di Satu Suro Activity. Para pendengar Satu Suro Activity, tinggalkan catatan doa kalian di kolom komentar, like, subscribe, dan bunyikan lonceng keramatnya. Para sahabat Satu Suro Activity, tetaplah iling lan waspodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam, salam, salam. Rahayu, rahayu, rahayu.